Cara mengenai, penutupan ISG tadi yang tidak disangka-sangka setelah begitu volatil dari pembukaan perdagangan sampai jam 3 sore, tadi di menit-menit terakhir ada tarikan yang juga membuat penguatan cukup signifikan di 0,34%. Ya. Nah, mungkin ada note sendiri kah dari Reza mengenai hal tersebut? Silahkan. Ya, kalau kita perhatikan salah satu faktor kenaikan dari IHSG sore hari ini juga disebabkan oleh pergerakan oleh sahamnya grupnya Prajogo Pangestu. Karena kalau kita lihat di awal perdagangan saat full call auction ini bergerak khususnya pada saham brand, ini juga mempengaruhi dari pergerakan saham brand. Saham brand itu kalau bisa dibilang berada di level penurunan maksimalnya, namun tidak lama setelahnya saham brand itu berbalik arah menjadi penguatan positif sebesar 9,92% sekitar pada jam 11 siang. Nah, ini mengindikasikan bahwa kenaikan ini sudah mencapai level titik terendah dari saham dari grup Prajogo. Tidak hanya untuk saham brand, kita lihat juga kenaikan juga terjadi pada saham BRPT, grupnya yang juga TPIA dan beberapa saham lainnya juga menunjukkan adanya penguatan. Sehingga adanya penguatan ini turut mendorong sebagai penggerak dari IHSG untuk berada di zona hijau. Oke. Kalau kita lihat penutupan perdagangan hari ini kan cukup anomali gitu ya. Padahal kalau kita lihat secara sentimen global ini justru sentimen tidak menggembirakan bagi pasar. Nah, sebetulnya dengan penguatan saham-saham Prajogo Pangestu ini akan seberapa besar menjadi bumper bagi penguatan IHSG untuk bisa bertahan di level psikologis 6.900? Ya, kalau kita perhatikan tentu grup Prajogo ini sungguh fenomenal ya kalau kita lihat, meskipun di satu sisi ini cukup berisiko untuk terjadi bubble karena kita lihat dari kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ini akan menyebabkan adanya ketika bubble terlalu besar, bubble itu akan meletus dan ini akan mengakibatkan kejatuhan dari IHSG. Seperti yang kita lihat dalam seperti pada tahun 2000, kejadian ketika bubble.com itu terjadi pada saham-saham teknologi, dan juga ini terjadi saat ini mungkin ke sektor di IHSG terjadi pada renewable energy, salah satunya saham brand yang dimiliki oleh grup Barito dan milik Pak Prajogo. Sehingga ketika mereka menunjukkan adanya penguatan bahkan mencapai level tertinggi di IHSG dan merupakan salah satu market cap terbesar, tentu mereka menjadi penggerak yang cukup signifikan. Karena mereka memiliki market cap yang besar dan juga dari sisi tingkat perdagangan juga cukup signifikan, pergerakannya hingga 10%, tentu ini akan menggerakkan dari sisi IHSG cukup signifikan. Seperti itu yang menyebabkan adanya dampak-dampak dari pergerakan grup Prajogo. Oke, tapi apakah menurut Anda ini hal yang cukup baik? Karena ada segelintir saja beberapa emiten-emiten yang berada di sektor tertentu dan dikendalikan tertentu, tapi juga memiliki pengaruh yang begitu besar secara keseluruhan terhadap pasar keuangan Indonesia. Ya, tentu sebenarnya kalau kita bilang untuk positif atau tidaknya untuk terhadap pasar, kita tentu relatif. Namun kalau kita perhatikan, yang perlu diperhatikan bahwa pergerakan dari IHSG ini akan sangat bergantung kepada fundamentalnya. Nah, kalau fundamentalnya memang mendukung, tentu pertumbuhan itu akan terus berlanjut dan memang konsisten. Namun kalau kita lihat dari segi fundamental ini sudah tergolong sebagai kategori overvalue. Ketika overvalue tentu kenaikan yang cukup signifikan akan diikuti dengan penurunan yang juga cukup signifikan. Seperti yang sudah kita lihat, bahkan sudah sempat menyentuh penurunan hingga sekitar 50%. Artinya dengan penurunan 50% ini menjadi salah satu faktor juga yang sempat membawa IHSG ke level 6.800, yang mana ini merupakan level terendah dari IHSG yang sebelumnya sepanjang tahun 2024 ini kita mulai dengan sentimen positif dengan adanya Santa Claus Rally. Pada akhir tahun kenaikan harga saham signifikan, namun harus mengalami kejatuhan oleh adanya penurunan dari saham grup Prajogo itu. Seperti itu. Jika kita cermati saham-saham Prajogo Pangestu yang pada hari ini kompak menguat dan juga bahkan tadi Anda katakan dinilai juga sudah menyentuh level bottomnya, apakah memang saham-saham Prajogo Pangestu ini secara jangka menengah dan juga jangka panjang masih menarik untuk dicermati? Karena kalau brand saja tadi kita lihat secara teknikal sebetulnya sudah tidak liquid. Kalau kita bicara secara fundamental, tentu secara valuasi sudah di luar harga wajarnya, sangat jauh, dan kita lihat dari segi PPV maupun PI rasio, perhitungan apapun saat ini sudah sangat tidak wajar. Namun untuk investasi atau trading secara momentum
mungkin saat ini saat yang kembali tepat karena sudah terdiskon cukup signifikan meskipun secara fundamental khususnya apabila kita lihat secara long term tentu dari harga wajar sebuah perusahaan itu akan mengikuti dari valuasi realnya. Sehingga ketika valuasi realnya belum mencapai level tersebut, tentu yang akan mengikuti kondisi realnya adalah pergerakan dari harganya. Sehingga ketika valuasinya masih di bawah, namun harganya sudah terlalu lampau tingginya, mereka akan mengikuti valuasi realnya. Sehingga kecenderungan untuk long term relatif masih akan. Jadi kembali pada fundamental dari bisnis itu sendiri di dalam emiten yang ada. Baik.